Ini dari Mas Haryanto Syafri. Iya Mas, gak ada yang belum tahu kita siapa Mas. Mas Heru, gimana Halo Mas Heru? Anton, baik. Baik. Lumayan nih Mas, banyak yang nonton nih kita. Oke, Terima oh kasih. ya, terima kasih yang sudah bergabung di Dongeng Perminyakan. Terima kasih supportnya, aku dan Anton sangat berterima kasih Iya. karena paling tidak dongeng kita ada yang mendengarkan dan ada yang menyebarluaskan. Jadi terima kasih. Apa yang mau kita lakukan sekarang, Ton? Ya ini kan saking banyak yang nonton, jadi mereka kasih komentar. Kita kan suka minta komentar. Terus? Aku rasa kita jangan jawab tertulis aja. Jadi kita kasih video. Oke, siap. Jadi, aku ada pertanyaannya, aku baca ya. Nanti kita jawab ya. Ini dari Mas Haryanto Syafri. Oke. Dia bilang mohon ada seksi perkenalan ya Mas. Tentunya ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih. Iya Mas, gak ada yang belum tahu kita siapa Mas. Oke, pendongeng yang namanya Heru Danardatu itu sekarang sedang berkarya di sebuah perusahaan minyak Prancis. Kebetulan ditempatkan di kota Esbjerg di Denmark. Kota Esbjerg di Denmark ini kota minyaknya negara ini di pantai barat negara Denmark menghadap ke laut utara. Jadi lapangan-lapangan yang sedang diproduksi itu dari Esbjerg ke arah barat sekitar 100-130 km lah di laut utara. Lapangannya kebanyakan lapangan karbonat atau lapisan kapur kalau dari sisi Denmark. Jadi Mas, bukan promosi ini Mas, bukan promosi kantor, ini promosi Mas Heru. Siapa itu Mas Heru? Oke, siap. Kapan lulus Mas? Kapan lulus? Aku lulus ITB Teknik Perminyakan tahun 94, terus langsung kerja di Duri. Sama perusahaan minyak Amerika waktu itu yang mengelola Duri, yang lambangnya strip 2 atau terus karena krisis ekonomi aku memutuskan untuk membawa keluarga untuk melanjutkan S2 kebetulan ke Amerika. Wow. 2 tahun di Amerika, kembali ke Indonesia tapi sama service company. Orang-orang suka menyebutnya kamu sudah berdarah biru. Aku service company di Balikpapan waktu itu 3 tahun, kemudian pindah ke Jakarta. Di Penajam, Mas? Enggak, bukan Penajam namanya, kantor di Manggar. Oh, di Manggar. Iya, Manggar. Di dekat ini, Kepiting Kenari. Makan Kepiting Kenari. Zaman itu belum ada bioskop kali, Mas ya, Balikpapan? Belum kayaknya, nggak tahu. Ya, zamanku juga belum. Jarang nonton bioskop anyway. Terus ke Jakarta, terus sempat ke Kanada. Terakhir sama perusahaan biru ini, terakhir assignment di Tripoli, Libya. Tahun berapa itu? Sudah lama sekali. Kemudian memutuskan untuk setelah sudah selesai di service company, memutuskan kembali ke oil company. Terdamparlah di Saudi Arabia selama 5 tahun. Berpanas-panas, tapi enak. Hidup di dalam camp sih, jadi ya enak. Terus pindah ke Eropa. Karena di sana sudah merasa cukup, pindah ke Eropa sampai sekarang lah. Oh, asik. Kalau kamu gimana, Ton? Pendongeng Anton Suteja gimana nih? Lulus ITB kapan? Saya lulus tahun 2003, Mas. Saya orang Bandung.
Saya jadi dari lahir, SD, SMP, SMA, dan kuliah di Bandung. Jadi saya nggak pernah merantau. Tapi semenjak tahun 2003 langsung saya merantau. Dan nggak pernah pulang sampai sekarang. Aduh, malu deh. Itu langsung ke dunia perminyakan. Iya, kebetulan. Saya bersyukur sekali. Saya dapat kerja di dunia perminyakan di perusahaan kepala sumur. Saya ditaruh di Singapura. Di 2 tahun pertama saya kerja di engineering, lalu saya bosan, terus saya pindah ke field. Saya diam di situ 7-8 tahun saya di situ. Jadi saya dapat 8 tahun kerja di field. Engineering kepala sumur itu paling tidak harus tahu tentang limit dari material 5K, betul. 5K, 10K gitu biasa lah ya istilah-istilah itu. Metalurgi. Jadi saya agak lucu cuma. Jadi waktu kerja di perusahaan kepala sumur itu sebetulnya ilmu teknik perminyakannya betul-betul bukan yang core, bukan yang diperlukan, tapi sangat membantu saya kerja. Jadi saya banyak sekali belajar metalurgi, teknik mesin, lalu perhitungan beban itu belajar lagi. Tapi itu kan exposure terhadap fluida formasi. Betul. Oke, setelah itu? Setelah itu saya diajak bos saya pindah ke perusahaan kepala sumur kompetitor. Oke. Tapi lucu ini ceritanya lucu banget. Soalnya si perusahaan kompetitor ini diakuisisi sama perusahaan terbesar di dunia listrik. Gitu. Oke. Nah, di situ Amerika punya, ya. Itu yang apa? Kalau disingkat dua huruf lah betul, ya. Betul. Itu punya kulkas itu dulu ya kan? Punya kulkas, punya kredit card, punya kredit card. Ya, oke. Sekarang dia punya perusahaan minyak waktu itu. Ya. Udah pisah. Udah dijual juga. Oke. Waktu kenapa saya keluar dari situ karena mungkin saya stres. Saya bukan stres. Saya menjadi orang paling pintar di perusahaan itu. Karena banyak senior saya yang berhenti, Mas. Coba Mas bayangin, bos saya itu bekas dari dunia kredit card perbankan. Bosnya dia dari turbin. Bosnya lagi dulu terkenal. Iya. Bosnya lagi dari healthcare, dari jual beli bikin peralatan medis. Jadi sama sekali nggak tahu tentang perminyakan, nggak tahu ya. Tapi mau jualan wellhead. Ya. Nah, saya saya posisinya kan account manager saat itu kan. Jadi saya jadi bridge antara aftermarket sama klien. Saya duduk di kantor klien kan. Saya ada klien saya servis satu klien ini di Australia. Saya tinggal di Australia. Nah, tapi saya dapat telepon dari seluruh dunia. Karena bos saya nggak bisa jawab. Nah, itu saya bilang, aduh, gimana nih? Terus saya curhat sama salah satu orang yang tempat saya bekerja sekarang. Terus dia bilang, wah Ton, udah aja, daftar aja ke perusahaan ini. Nanti gue rekomendasiin. Aku daftar. Dari service company sama dong kayak aku mirip dong dari service company masuk ke oil company. PT apa Ton namanya Ton? Aku bilangnya PT Kerang Kuning. PT Kerang Kuning itu jangan salah paham ya, itu di Eropa Utara itu ada itu yang dulu. Pokoknya tapi dulu yang mengusahakan minyak pertama setelah Jepang keluar dari Sumatera Tengah itu PT Kerang Kuning itu dulu. PT Kerang Kuning itu adalah ternyata perusahaan pertama di Indonesia yang menemukan minyak di yang dekat Kutai situ. Di Sanga kalau nggak salah. Kutai apa Sanga? Pokoknya di Indonesia dia yang pertama. Memang namanya belum itu, tapi di dekat Samarinda situ kayaknya PT Kerang. Iya. Tapi sekarang mungkin udah nggak tahu kali. Dikutuk. Tapi kira-kira begitulah ya. Jadi pendongeng Heru Danardaku dan pendongeng Anton Suteja itulah kami.
kami kalau boleh digabung pengalaman sudah hampir setengah abad, makanya kita pengen dengan dongeng perminyakan pengen mengkristalisasi pengalaman itu dalam bentuk dongeng teknikal. Ya, semoga membantu baik generasi muda maupun generasi yang saat ini sedang berkecimpung di dunia perminyakan. Gitu Tan. Betul. Nah, menjawab ya pertanyaannya dari Mas Haryanto Safri tadi ya.